Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian di rumah? Mudah-mudahan selalu baik, bisa menjaga kesehatan di rumah ya. Tetap semangat, jaga kesehatan, jangan sampai kita malah sakit ketika di rumah. Nah tentunya ketika di rumah anak-anak harus bisa menjaga kesehatan. Bagaimana caranya? Ya bisa dengan olahraga, kemudian makan makanan yang halal dan thayyib. Seperti yang kemarin kita pelajari ya, tentang pengertiannya halal dan thayyib itu apa. Nah untuk kali ini kita bertemu lagi dengan Pak Sam. Kita akan membahas tentang makanan juga. Yang kemarin tentang pengertian makanan halal dan thayyib. Nah sebelum berlanjut untuk pembelajaran berikutnya, akan mengulas sedikit ya Pak Sam ya tentang pengertiannya. Makanan yang halal itu seperti apa kemarin? Ya, makanan yang halal itu adalah makanan yang boleh, yang diperbolehkan untuk kita konsumsi. Dari siapa? Ini menurut dari syariat Islam. Kemudian berikutnya makanan yang thayyib itu adalah makanan yang baik, makanan yang tidak menimbulkan madarat ketika kita memakannya. Nah, itu adalah makanan yang baik, makanan yang bermanfaat, makanan yang baik bagi tubuh kita. Itu adalah makanan yang thayyib. Nah, sedangkan makanan yang halal dan thayyib itu seperti apa? Makanan yang halal dan thayyib adalah makanan yang boleh kita konsumsi sesuai dengan syariat Islam dan juga tidak menimbulkan madarat, tidak menimbulkan penyakit bagi tubuh kita. Itu adalah makanan yang halal dan thayyib. Nah sekarang anak-anak sekalian, kita akan membahas tentang ketentuan ataupun ciri-ciri makanan yang halal itu seperti apa. Makanan bisa disebut halal itu bagaimana? Nah ya, ini tentang ketentuan makanan dan minuman halal dan thayyib. Yang pertama adalah tentang ketentuan makanan dan minuman halal. Yang halal dulu ya, ini belum yang thayyib ya, halal dulu. Makanan itu bisa dikatakan halal itu karena apa? Dilihat dari zatnya, halal dari zatnya, dari bentuknya, dari asalnya ya. Maksudnya makanan dan minuman tersebut oleh syariat Islam diperbolehkan untuk dikonsumsi. Nah ini dari zatnya. Contohnya apa contohnya? Seperti nasi, kemudian daging ayam, kambing, sapi, roti, kemudian air sumur, air kelapa, air teh, dan lain. Ini semuanya adalah halal, boleh kita makan menurut zatnya. Jelas ya, maksudnya jelas. Dilihat dari nasi kan pasti halal ya, tidak mungkin ada nasi haram. Kemudian daging ayam, ayam itu halal. Kemudian sapi, kambing halal juga. Makanya ini adalah makanan yang diperbolehkan untuk kita konsumsi. Nah, kemudian yang kedua, makanan bisa dikatakan halal karena cara memperolehnya. Asalnya, cara memperolehnya itu dari mana makanan itu? Ya. Maksud dari ini, makanan dan minuman tersebut diperoleh dengan cara yang dibenarkan oleh Islam. Ini ya, berarti kalau makanan itu berasal dari harta yang benar, maksudnya harta yang benar itu diperoleh dengan cara yang dibenarkan, yang diperbolehkan oleh Islam, itu adalah makanan halal. Ya, contohnya ini, kita sebagai dokter misalnya, kemudian guru, polisi, tentara, pedagang, ataupun yang lain, sesuai dengan apa? Bidang masing-masing. Asalkan sesuai dengan profesinya ini dilakukan dengan benar. Maksudnya benar itu bagaimana? Jujur, tidak membohongi, tidak mengingkari orang lain, tidak membodohi orang lain ya maksudnya ya. Ya. Kemudian makanan dan minuman bisa menjadi haram bila diperolehnya melalui cara yang tidak halal. Maksudnya dengan cara yang tidak benar, tidak halal, maksudnya tidak benar ya. Contohnya apa contohnya? Harta yang kita makan, maksudnya itu untuk memberikan makanan itu dari hasil korupsi, dari hasil mencuri, kemudian hasil judi, merampok, hasil dari riba. Itu tidak boleh kita makan. Meskipun kita makan dengan makan tadi daging ayam, daging sapi, kemudian makan roti, kemudian kita mengambil minuman apa, kalau asalnya dari ini,
hasil dari korupsi, hasil dari mencuri, judi ataupun yang lain, ini semua makanan tersebut yang asalnya halal itu menjadi haram. Paham ya? Ya, kemudian yang ketiga adalah halal karena cara memprosesnya. Halal karena cara mengolahnya, maksudnya mengolah makanan tersebut. Lah, maksudnya apa? Makanan dan minuman tersebut diproses atau diolah dengan barang atau alat yang halal. Selama makanan itu cara memprosesnya, cara mengolahnya itu dengan bahan ataupun alat yang halal, itu makanan akan bisa menjadi halal. Contohnya, misalnya, misal kita itu makan ini ya, makanan dan minuman dari zat yang halal, bila memprosesnya menggunakan dengan barang atau alat yang haram, maka makanan dan minuman tersebut menjadi haram. Meskipun hanya sedikit ya, misalnya ketika kita mau memasak daging sapi ataupun daging ayam atau daging kambing misalnya, kemudian kita tambah sedikit saja daging anjing atau daging babi. Nah, dari sedikit yang kita campurkan ke masakan kita tadi itu semuanya akan menjadi halal meskipun perbandingannya banyak ya. Mungkin misal 1:9 atau 1:10 misalnya. 10 kilo dengan 1 kilo daging babi atau daging anjing. Yang 10 kilo ini akan menjadi haram semuanya. Ini kalau sama-sama barang ya, sama-sama makanan. Misalnya gini, kalau tadi alat yang digunakan dengan haram, contohnya seperti ini. Ketika kita memasak sama tadi, misalnya daging sapi, kemudian alat yang kita gunakan untuk memasak tadi itu bisa wajan ataupun pancinya ya, ataupun panci itu sebelum kita gunakan untuk memasak daging sapi atau daging kambing itu digunakan untuk memasak daging babi atau daging anjing, maka daging sapi yang kita masak setelahnya tadi itu juga akan masuk haram. Itu ya. Nih, contohnya masak daging sapi menggunakan alat yang habis digunakan memasak daging babi. Nah, sudah jelas ya. Jadi sedikit makanan haram ketika kita campurkan di makanan yang halal akan bisa menjadi haram juga. Kemudian makanan halal ketika kita memasaknya dengan alat yang habis digunakan untuk memasak makanan-makanan yang haram, itu juga akan termasuk makanan haram semuanya juga. Ya. Demikian anak-anak sekalian tentang kriteria atau ketentuan makanan itu bisa dikatakan halal, itu ada 3 ya tadi ya. Tambah lagi 1, makanan bisa dikatakan halal karena apa? Karena zatnya. Kemudian yang kedua, dilihat dari apa? Dari asalnya ya tadi ya. Cara memperolehnya. Cara memperolehnya dari apa? Kemudian yang ketiga, makanan bisa halal itu karena cara memprosesnya atau cara mengolahnya. Oke, demikian anak-anak sekalian tentang kriteria makanan yang halal. Insya Allah untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang kriteria makanan yang thayyib. Demikian dari Pasam, banyak kurang yang mohon maaf. Asy Muhammadiyah Kelantan Utara, cerdas, kreatif, berakhlak, mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.